Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Kesempatan ini kita masih membahas tentang komunikasi telepon dalam bahasa Indonesia. Yang kali ini kita mengambil subtema etika penanganan telepon. Dalam penanganan telepon ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama di dalam etika bertelepon di kantor. Yang pertama, siapkan selalu alat tulis, buku telepon, dan kertas kosong untuk menuangkan pesan-pesan yang diterima dan harus dicatat. Yang kedua, pegang gagang pesawat telepon dekat dengan telinga dan mulut agar suara menjadi jelas terdengar dan suara yang diterima juga jelas. Yang ketiga, usahakan bunyi napas teratur dengan baik sehingga pada saat berbicara tidak terdengar desah napas atau suara pendengus di telepon. Yang keempat, hindari kata halo saat membuka percakapan. Kata halo terkesan santai dan akrab, sehingga kurang tepat digunakan dalam berhubungan telepon di lingkungan kantor. Yang kelima, berusahalah menyimak dengan baik yang dibicarakan penelpon. Fokus pada hal-hal yang dibicarakan. Yang keenam, tanggapi dengan cepat maksud pembicaraan penelpon. Berikan kesan bahwa orang yang berbicara diperhatikan, seolah-olah sedang berhadapan. Yang ketujuh, berbicara dengan sikap yang menyenangkan. Yang kedelapan, berbicara dalam tempo dan suara yang wajar, tidak terlalu keras, tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat. Yang kesembilan, seorang penelpon sebaiknya mengetahui nama siapa yang akan ditelepon, jabatannya, dan perusahaannya. Yang kesepuluh, jangan menggunakan pesawat telepon kantor untuk kepentingan pribadi. Yang ke-11, sebagai penutup percakapan, ada baiknya Anda menanyakan hal-hal yang masih dapat dibantu, seperti ucapan yang harus Anda lakukan adalah, mungkin masih ada lagi yang bisa kami bantu Pak atau Bu. Hambatan dalam hubungan telepon. Yang pertama, faktor kondisi fisik peralatan telepon. Ada 6 faktor. 1. Suara berisik tidak jelas. Kemudian suara hilang timbul. Yang ketiga, suara tiba-tiba mengecil. Yang keempat, tidak mendengar nada kontak. Yang kelima, tidak terdengar nada sambung. Yang keenam, tiba-tiba sambungan terputus. Kedua, faktor pengguna atau pemakai. Ada 8 faktor. 1. Berbicara berdecak sambil makan. Kedua, berbicara monoton dan tidak jelas pengucapannya. Ketiga, berbicara terlalu cepat.
Keempat, meninggalkan telepon sambil berbicara dengan orang lain. Kelima, berbicara sambil bersenda gurau. Keenam, berbicara sambil bergerak ke kanan dan ke kiri. Ketujuh, berbicara dengan desa napas terdengar. Kedelapan, letak gagang telepon terlalu ke bawah. Langkah-langkah pelayanan telepon bahasa Indonesia. Langkah pertama, menyiapkan alat tulis, kalender meja, letakkan di dekat pesawat telepon agar mudah diperlukan. Langkah kedua, catatlah nomor-nomor telepon penting yang sering dibutuhkan dan diletakkan di meja kerja untuk memudahkan bila diperlukan. Langkah ketiga, janganlah berbicara dengan orang ketiga pada waktu menelpon. Langkah keempat, kata-kata harus diucapkan dengan jelas. Perhatikan volume suara, berbicaralah dengan lancar, dan nada suara tidak boleh datar. Langkah kelima, jawablah dengan memberikan identitas Anda. Segera tanyakan yang mengajak bicara Anda. Langkah keenam, apabila pimpinan tidak ada di tempat dan Anda tidak dapat membantu penelpon mengatasi persoalan, jangan memberitahukan pimpinan bisa ditemui. Langkah ketujuh, apabila panggilan telepon masuk sedangkan Anda sedang melayani pembicaraan dengan telepon lain, mintalah kepada penelpon pertama agar mau menunggu. Jawablah panggilan penelpon kedua, mintalah padanya supaya penelpon mau menunggu sementara Anda menyelesaikan pembicaraan pertama, serta meminta maaf karena harus menunggu. Demikian materi kali ini. Selanjutnya kita coba untuk melakukan latihan praktek komunikasi telepon. Silakan praktekkan simulasi ini bersama rekan Anda. Silakan Anda baca soal praktek berikut ini dengan teliti. Kemudian lakukan 3 hal. Yang pertama, buat skenario siapa yang berperan sebagai penelpon dan siapa yang berperan sebagai penerima telepon. Yang kedua, catat naskah pembicaraan dari kedua penelpon, Anda dan rekan Anda. Tulis pada kertas folio bergaris. Ketiga, rekam. Kegiatan Anda berupa simulasi telepon ini, silakan dibuat rekaman percakapannya dalam bentuk suara ataupun dalam bentuk video. Jangan lupa kalau yang belum subscribe, segera subscribe dan like and comment. Jangan lupa juga tekan loncengnya. Terima kasih.